Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di siang ini. Biasanya saya live-nya jam 5 karena posisi di Jakarta. Saya live-nya seenaknya aja ya, nggak apa-apa ya. Yang bisa hadir boleh hadir, yang nggak bisa hadir juga nggak apa-apa. Terima kasih sekali. Jadi eh, saya nggak tahu harus ngomong gimana. Tadi saya minta maaf karena tiba-tiba live-nya enak-enaknya ngobrol. Tak pikir hati nyikat untune macan, ternyata live saya tiba-tiba harus mati karena ada sesuatu dan tujuan. Jadi tiba-tiba live saya mati. Saya minta maaf buat teman-teman yang sudah nunggu-nunggu live saya. Kita bercengkrama dengan korban TPPO. Ternyata saya tidak bisa berbicara secara leluasa. Saya tidak bisa menjaring, bahkan saya mengkondisikan keadaan. Ya saya kurang tahu, mungkin pas saya datang itu jamnya makan. Kalau memang jamnya makan kan dari awal saya sudah dikasih tahu, karena setahu saya zaman dahulu waktu zamannya Pak Putra itu kapanpun saya datang dan mereka sangat antusias dan waktu itu benar-benar bisa live dari bawah sampai ke atas. Tapi untuk hari ini sangat pengalaman pertama ya, di mana memang jadi orang itu jangan terlalu pede banget ya. Tidak semua orang akan bisa menghargaimu, dan pergilah dari tempat itu jika kamu sudah tidak dihargai lagi. Oke. Jadi um, gimana ya? Waktu saya datang buka pintu aja sudah ya memang saya bukan siapa-siapa ya. Sama sapanya hampir tidak dibukain pintu dan suruh nunggu di luar, tapi nggak apa-apa. Karena memang tidak diberitahukan bahwa saya mau datang. Jadi memang itu pure apa adanya. Jadi itu saya datang secara mendadak, saya tidak menginfokan. Bahkan waktu saya live saya juga nggak ngomong kalau saya mau ke suatu tempat. Jadi di situ bahkan saya bilang saya mau live nih dari bawah sampai ke atas. Ternyata saya dilarang, nggak boleh. Kalau mau live lebih baik mbaknya yang bersangkutan itu disuruh turun ke bawah, saya nggak diizinkan ke atas. Jadi waktu waktu zamannya Pak Putra, zaman dahulu, itu malah Pak Putra sendiri yang dari bawah sampai ke atas saya bisa mengecek semuanya dari awal sampai akhir. Saya diizinkan. Cuman hari ini ya intinya adalah saya sadar diri bahwa memang jika kamu tidak dihargai di satu tempat, pergilah karena tidak semuanya orang akan menghargaimu dan tidak semua orang akan mengenalimu. Tapi sedih juga ya karena saya terburu-buru, saya kira saya tidak ingin dihargai. Wong saya di shelter sana suami saya beli air sendiri, minum sendiri kok. Saya nggak disuguhin apapun. Bukan saya pingin disuguhin, cuman ya udah nggak apa-apa kan saya orang luar ya. Cuman waktu kejadian itu pelapor kan saya yang melaporkan. Setidak-tidaknya kan sedikit dihargai ya. Karena saya bisa membantu orang. Saya kira dalam pikiran saya bahwa saya akan dihargai, tapi sekali lagi kamu tidak bisa meminta orang untuk menghargaimu. Pergilah dari tempat itu jika kamu tidak dihargai. Saat saya dikasih waktu 5 menit, sebenarnya masih ada 5 menit lagi ya, tapi karena saya lihat masnya tuh duduk berdiri dan ngeliatin jam saat saya ngobrol dengan teman-teman TPPO yang kena korban TPPO. Bahkan si mbaknya itu bahkan, Miss Yuni saya boleh nggak berbicara secara pribadi dengan Miss Yuni. Nanti saya ingin ngomong sebentar sama Miss Yuni. Tapi memang kehadiran saya di situ tidak dibutuhkan. Makanya saya bilang, oh Mbak, nanti minta aja nomornya sama Mbak Susan. Mbak Susan kan kemarin korban TPPO yang nelpon saya. Minta aja nomornya ke Mbak Susan. Jadi saya ngerasa banget bahwa saya itu nggak dibutuhkan di situ. Jadi so what gitu loh. Dan petugasnya tuh duduk berdiri. Saya sudah ngerasa bahwa risih banget gitu loh. Saya kan bertamu di rumah orang, tapi dia berdiri dan mandangin keponakan saya. Saat itu dia datang ke keponakan saya sambil nulis 5 menit lagi tolong dimatiin. Maksudnya 5 menit lagi uh, udahi saja. Dan saya nanya apa? Oh 5 menit suruh berhenti. Ya udah, saya langsung matiin kamera dan saya matiin karena saya tidak ingin berdebat. Saya sebenarnya dari awal sudah ngerasain bahwa kehadiran saya nggak welcome di situ. Jadi memang saya tidak di welcome di situ. Saya tidak apa ya? Setidaknya diaspirasi nggak butuh sih Mbak, cuman
Nelongso jatuhnya saya nelongso. Nggak tahu, saya nggak tahu kenapa. Nelongso saya, maksudnya saya dari hotel jauh-jauh ke sana, nggak tahu saya kan nelongso banget. Karena effort saya pergi ke sana, saya membutuhkan dan perjalanan 1 jam. Nyampe sana, ya nggak butuh dihargai sih, jujur nggak butuh dihargai. Cuman saya deg gitu loh, hah? Segininya. Saya dari Jember datang ke sini, pingin melihat korban TPPO, nyampe sini, saya tidak dikasih ruang untuk berbicara. Hanya 1 jam saja. Kalau memang itu waktunya jam makan atau seperti apa, kan bisa ngomong, Miss Yuni kalau ini jam waktunya makan, boleh nggak teman-teman sambil makan dengerin Miss Yuni ngoceh? Kalian dengar sendiri kan saya live, itu live-nya posisi di atas, di bawah saya nggak boleh live. Ada kok di rekamannya, ada buktinya semuanya. Jadi kayak saya dari Jember jauh-jauh, ingin ketemu dengan korban TPPO dan saya ingin berbagi cerita, saya ingin juga karena saya yang melaporkannya, tapi ternyata saya nggak dikasih ruang gitu loh. Jadi kayak gimana gitu, jatuhnya kayak segitunya saya dari Jember nih, saya dari Jember loh, saya dari Jember ingin kayak ucapin terima kasih pada pihak-pihak tertentu, masa iya sih segitunya, tapi uh, ibu saya tadi bilang, jika kamu di satu tempat tidak dihargai, pergilah. Mungkin kamu di situ tidak perlu ada di situ, karena tidak semua orang mengharapkan kehadiranmu. Saya mikir benar juga ya. Dan buat apa marah? Emangnya kamu minta orang menghargai kamu? Oh, nggak dihargai kok marah, ibu saya kayak gitu. Jadi saya, ya benar juga sih, nggak dihargai kok marah sih. Nggak diapresiasi kok marah sih. Emang kamu siapa? Benar juga, benar juga. Jadi nggak seharusnya saya marah ya. Saya minta maaf beberapa orang yang sudah saya tadi sedikit meluapkan kemarahan. Karena effort saya untuk perjalanan ke sana ke sini tuh 2 jam, Mbak, pulang pergi. Jadi kalau tahu saya tidak dibutuhkan di situ, ya ya berarti kan memang apa yang dikatakan teman-teman itu benar. Banyak hal yang kalau nggak dikawal itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya. Saya ngerasain sendiri gitu loh. Saya ngerasain sendiri yang di mana saya yang punya YouTube, padahal saya tanya ada yang kenal saya nggak ada yang kenal saya di situ. Terus saya bilang coba buka YouTube-nya, terus dia bilang oh iya saya tahu Miss. Nah akhirnya ada beberapa yang tahu. Saya kira petugasnya akan double check siapa sih Miss Yuni ini, kenapa tiba-tiba hadir di sini. Tapi ternyata dia duduk berdiri. Ngerasa nggak sih kalau kalian bertamu di rumah orang, terus yang punya rumah itu duduk berdiri terus ngeliatin jam itu, ngerasa nggak sih? Kalian ngerasa nggak? Enak nggak? Kalau kalian medayo terus marno, sing di omah ngadek, lungguh ngadek, itu kerasa nggak sih? Nangis aku. Jadi ya kayak gitu. Kadang-kadang jadi orang baik juga capek, Mbak. Belum tentu setelah kamu melakukan yang terbaik menurut versi kamu, kamu juga akan dihargai. Jadi nggak enak banget sih, nggak enak banget suasana itu. Saya udah di awal itu saya sudah mau telepon atasan, tapi apa sih Yun, dikit-dikit telepon atasan. Waktu saya ditegur suruh matiin kamera 5 menit lagi, saya sebenarnya jiwa sombong saya meronta. Lu kan di sini diundang. Sekarang dia ngasih kamu batasan waktu, terus kamu pergi gitu aja. Sebenarnya jiwa-jiwa sombong saya meronta-ronta. Tapi kembali lagi, apa yang saya dapatkan? Saya cuma marah sesaat, dan ya nggak apa-apa sih. Pergi saat sudah tidak dihargai lagi, dan ya memang tidak perlu juga sih. Ada beberapa orang langsung SMS saya, Miss Yuni, kenapa live tiba-tiba dimatiin Miss Yuni? Kenapa biasanya kan Miss Yuni pamit panjang kali lebar dulu, tiba-tiba langsung dimatiin. Terus ada yang telepon, Miss Yuni, langsung telepon Bapak aja. Kan berarti saya dihargai karena Pak Beni. Mereka menghargai saya,
bukan karena diri saya sendiri. Karena saya pakai baju daster dan nggak pakai ini, Mbak, cuman pakai kayak gini aja. Kayak gini aja ya. Saya rasa itu diri saya, perkara orang lain tidak menghargai kehadiran saya dengan perwujudan saya yang asli, ya itu urusan mereka. Jadi, so what? Kalau saya telepon Pak Beni terus dia dimarahin Pak Beni, ngasih saya waktu untuk ruang untuk berbicara, nggak juga kan? Bener nggak? Nggak seharusnya kayak gitu juga kali. Jadi saya tidak ingin mengadu, tapi di rekaman itu sangat jelas sekali di awal saya tidak memperlihatkan bagaimana kondisi di awal saat saya datang ke tempat tersebut. Jadi umbelen rek, langsung umbelen. Jadi saya akan tetap semangat dan saya akan tetap berjuang di jalur saya. Jika saya sudah tidak dihargai lagi, ya nggak apa-apa cari tempat lain lagi. Bener nggak sih? Ya kalau di satu tempat tidak dihargai, namu juga punya waktu. Maksudnya gimana? Semangat, Miss. Semangat, pastinya semangat juga. Jadi enggak lah, saya enggak mempermasalahkan itu. Cuman melas effort saya yang dari Jember ke sini, mek ngono tok gitu loh. Maksud saya ngenesnya kan effort saya yang dari Jember ke sini, ingin ketemu sama korban TPPO. Kebayang nggak sih kalian dalam benak kalian bahwa kita bisa ngobrol bercengkerama dengan orang yang hampir jadi korban, bahkan hari Minggu. Besok ini mau terbang jam 6 dan bisa diselamatkan oleh mereka. Bagaimana sih rasanya ingin ketemu sama mereka? Tapi ya sudahlah, kembali lagi pada nasibmu yang tidak dihargai. Makanya jangan terlalu pede, jangan terlalu itu ya. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya, wis nggak apa-apa. Tanpa Miss Yuni laporan ke pusat, bisakah pusat menggerebeknya? Ya udah nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Low attitude banget, petinggi di situ memalukan. Enggak juga sih. Kan nggak seharusnya juga menghargai saya. Cuman saya bisa rasakan perbedaannya banget dengan petugas yang lama. Petugas yang lama itu karena mungkin pimpinan ya. Saya nggak kenal dengan pimpinan yang ada sekarang. Saya nggak mau bahas deh kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Cuman saya ngebayangin kalau tiba-tiba masyarakat datang terus diperlakukan seperti itu loh. Yang saya cuman mikir, bagaimana kalau saya cuman masyarakat kecil yang melaporkan ini dari Jember, terus saya datang, kira-kira diperlakukan seperti itu dengan biaya yang sangat mahal, terus kayak gitu perlakuannya saya tadi kayak gitu loh. Saya ngebayangin gimana saya jika saya orang awam nih, nggak mau berandai-andai deh, mikirnya katon kejeron, mikirnya katon dan kejeron. Ya udahlah, saya nggak mau bahas itu deh. Kalau memang petugasnya mau ganti shift, kan bisa dijelaskan pada petugas shift selanjutnya. Itu yang saya maksud. Dengar kan kalian ada suaranya kan? Dia bertugas dari jam 9 sampai sekarang, sudah waktunya ganti dan jamnya istirahat. Saya aja yang 12 malam bukan pegawai dan tidak digaji, kalau saya ada urgent saya juga ngangkat telepon. Bahkan jam 12 malam ada anak terdampar, bukan gaji kerjaan saya pun datang jemput anak. Jadi pusing saya. Bagaimana rasanya jadi orang yang tidak digaji tapi bekerja? Saya mbak aku belan sepurane. Mereka yang digaji oleh negara, nggak tahu deh, ngebahasnya berat banget ya. Nggak tahu. Motorku hilang 2, Miss. Lapor polisi orang no. Tindakan blas gurkon sabar. Nggak apa-apa, Miss. Angkat telepon apa wes lah. Lebih penting betul. Jadi keluarga saya juga sampai kaget.
Tapi sudahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi nggak nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Mendingan tadi di hotel ngangkat telepon kalian aja ya. Ngapain sampai keluar juga? Sok jadi pahlawan sih. Ya mungkin ya, karena ternyata dari HP saya yang telepon lebih banyak. Ngapain juga effort 3 jam keluar, malah membuat kecewa. Bener nggak? Bojone ya. Emang Zoa. Jadi ya wis, kembali lagi, jika kamu dibutuhkan di satu tempat, maka kamu akan dihargai. Terima kasih yang sudah nyawer. Jika kamu tidak dibutuhkan di tempat itu, apapun yang kamu lakukan tidak akan bermanfaat. Dan maaf, apa sih artinya kata-kata maaf itu? Bagi saya, ya udah biarkan aja. Ngapain harus minta maaf? Untuk apa? Minta maaf untuk apa? Bener nggak? Halo sayang, apa Dok? Assalamualaikum.